Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke video untuk selanjutnya, izinkan di sini saya memperkenalkan diri. Saya yaitu Pratama Yuda Saputra dengan akhiran NIM 2021. Nah, di sini saya akan menjadi pemateri pada kali ini untuk membahas topik seputar pembelajaran kuantum atau quantum learning. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya dan juga rekan saya akan membahas beberapa definisi tahap-tahap pembelajaran dalam quantum. Adapun topik pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai pengertian pembelajaran kuantum. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Yang ketiga prinsip. Yang keempat model atau langkah-langkah pembelajaran. Dan yang kelima yakni kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran quantum learning ini. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud model pembelajaran quantum learning. Nah, perlu kita ketahui teman-teman semua bahwasannya pembelajaran quantum learning atau model pembelajaran quantum learning ini memiliki pengertian yaitu sebagai model pembelajaran yang berfokus kepada keaktifan siswa. Nah, dalam pembelajaran ini akan terjalin sebuah interaksi antara guru dan siswa, sehingga dengan adanya pengubahan yang bermacam-macam interaksi di sini yang ada di dalam atau di sekitar situasi belajar saat itu, antara lain kita juga bisa menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi serta pengondisian suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat membangun minat peserta didik. Jadi fokus dalam model pembelajaran quantum learning ini ialah keaktifan siswa. Jadi bagaimana soal kritis siswa itu bisa diukur dan juga pembelajaran itu dapat berlangsung tanpa adanya tekanan dari guru maupun siswa itu sendiri. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kuantum. Nah, ada beberapa tujuan yang dimiliki oleh model pembelajaran kuantum ini. Adapun yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Nah, teman-teman sekalian, tentu dalam sebuah pembelajaran itu kita pasti ingin mencapai suatu pembelajaran yang efektif. Bagaimana cara yang bisa dilakukan supaya pembelajaran itu tetap efisien dan juga efektif dalam hal waktu, penyampaian poin kepada peserta didik, sehingga tujuan yang utama dari pembelajaran ini bisa tercapai. Tentunya setiap pembelajaran itu pasti mempunyai tujuan-tujuan masing-masing. Jadi bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan cara yang efektif yang juga bisa diterapkan secara baik dan maksimal. Adapun yang kedua yaitu belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan. Jadi selain kita melaksanakan pembelajaran itu di kelas bertatap muka, melakukan interaksi antara guru dan siswa, pembelajaran quantum learning ini juga sebagai proses yang menyenangkan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya berfokus kepada bagaimana kompeten siswa itu bisa terisi, bagaimana tujuan-tujuan siswa dalam pembelajaran itu bisa tercapai, tapi semua itu dijalankan dengan cara yang menyenangkan dan perlu adanya interaksi secara langsung antara guru dan juga siswa. Adapun tujuan yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Jadi sebagai seorang guru ketika menerapkan pembelajaran quantum learning ini kita perlu menyesuaikan apa kebutuhan siswa, apa kebutuhan atau jenis pembelajaran yang bisa diterapkan oleh siswa itu, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam pembelajaran quantum learning ini.
Menurut Deporter pada tahun 2007, teman-teman, ada beberapa prinsip yang digunakan dalam pembelajaran kuantum ini. Adapun yang pertama yaitu segalanya berbicara, termasuk lingkungan kelas, bahasa tubuh, desain pembelajaran, dan yang lain-lain. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi lingkungan kelas itu bagaimana caranya bisa tetap kondusif namun tetap menyenangkan. Jadi bagaimana caranya peran guru itu dalam mengondisikan sebuah lingkungan kelas mencapai tujuan pembelajaran dalam kelas tersebut. Adapun yang kedua yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini tidak hanya mengarah kepada guru saja, namun siswa juga mempunyai peran bagaimana bahasa tubuh itu juga bisa ditampakkan sebagai wujud prinsip pembelajaran quantum learning ini. Adapun yang kedua yaitu desain pembelajaran. Jadi bagaimana caranya guru itu bisa mendesain pembelajaran itu sesuai kebutuhan dan minat siswa. Jadi bagaimana sifat kreatif seorang guru itu bisa memanfaatkan situasi dan kondisi siswa tersebut, dan juga yang lain-lain. Adapun prinsip yang kedua yaitu segalanya itu bertujuan. Tentu teman-teman sekalian perlu kita ketahui bahwasannya pembelajaran quantum learning ini juga pasti memiliki tujuan. Suatu pembelajaran itu pasti memiliki tujuan. Jadi bagaimana caranya pembelajaran ini bisa berjalan secara menyenangkan tetapi juga sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh guru tersebut. Adapun yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Jadi bagaimana caranya guru itu bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki untuk diajarkan kepada siswa. Adapun yang keempat yaitu akui setiap usaha. Nah, maksudnya di sini yang berperan penting dalam poin prinsip ini yaitu seorang guru itu bagaimana bisa mengakui kinerja dari siswa, entah itu hasilnya tidak maksimal maupun hasilnya maksimal. Jadi bagaimana caranya guru itu bisa mengemas pembelajaran tersebut itu dari setiap usaha-usaha siswa yang menjalani. Adapun yang terakhir yaitu jika layak dipelajari maka layak dirayakan. Nah, ini maksudnya ketika seorang siswa sudah menjalani pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan arahan guru dan juga guru tidak terlepas dari konsep-konsep pembelajaran quantum learning ini, kita harus merayakan. Guru bisa mengapresiasi kinerja siswa sehingga siswa muncul kepuasan dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran quantum learning. Nah, model pembelajaran ini juga termasuk kepada tahap-tahap dalam pembelajaran quantum learning. Nah teman-teman, ada salah satu teoritis yaitu menurut Deporter pada tahun 2013 atau Nehru. Nah, beliau memaparkan bagaimana model pembelajaran dalam quantum learning ini. Nah, model quantum learning ini menggunakan tahapan tandur. Tandur itu merupakan singkatan daripada tumbuhkan, alami, demonstrasikan, ulangi, dan yang terakhir itu rayakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tumbuhkan. Nah, dalam tahap pembelajaran model yang pertama ini, bagaimana caranya guru itu bisa memuaskan rasa ingin tahu siswa dengan cara menumbuhkan minat dan bakat belajar siswa dalam bentuk apakah manfaat pembelajaran tersebut bagi siswa itu, terus bagaimana siswa itu dapat merumuskan manfaat-manfaat dalam pembelajaran itu. Adapun yang kedua yaitu alami atau ciptakan. Nah, alami atau ciptakan itu maksudnya pada tahap ini siswa dapat memberikan atau guru dapat memberikan kesempatan tentang menceritakan sebuah pengalaman umum yang dapat dimengerti oleh siswa. Nah, adapun yang ketiga yaitu namai. Setelah melalui pengalaman belajar pada kondisi atau kompetisi dasar, seorang guru itu akan mengajak siswa untuk menulis di kertas untuk menamai apa saja sih yang mereka dapatkan, sehingga pembelajaran tersebut bisa terekam dengan metode menulis atau tulis ulang ini. Adapun yang keempat yaitu mendemonstrasikan. Jadi setelah siswa mendapati pengalaman pembelajaran akan sesuatu hal, siswa itu diberikan kesempatan untuk dapat mendemonstrasikan kemampuannya. Jadi melalui pengalaman pembelajaran yang dimiliki, siswa itu akan mengetahui lebih lanjut dan mengerti bahwa dia itu memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup memadai. Dan adapun yang selanjutnya yaitu ulangi. Nah, pengulangan atau post test itu
mempunyai fungsi, yaitu gunanya untuk memperkuat daya ingat dan juga menumbuhkan rasa siswa itu berpikir, oh aku tahu bahwa aku itu memang tahu materi ini, jadi bagaimana caranya prinsip ini akan dimiliki oleh siswa. Dan adapun yang terakhir yaitu rayakan. Nah, pengakuan, penyelesaian atau partisipasi dan juga memperoleh keterampilan dan ilmu pengetahuan juga bisa dilakukan dengan cara memberikan apresiasi berupa tepuk tangan atas kinerja yang sudah dilakukan oleh siswa. Sehingga pemberian reward tersebut siswa itu akan lebih merasa dihargai dan juga mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang sudah ia kuasai. Nah, teman-teman, itulah beberapa jenis penjelasan daripada metode atau model pembelajaran quantum learning, mulai dari definisi, cara tahap pelaksanaannya, dan juga kelebihan maupun kekurangan dalam pembelajaran ini. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari quantum learning. Menurut Soimin pada tahun 2014 ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pembelajaran ini, yaitu yang pertama adalah mengerahkan peserta didik untuk berpikir yang sama atau satu pikiran. Yang kedua adalah melibatkan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Kemudian ada tidak memerlukan banyak keterangan, jadi guru tidak perlu terlalu banyak menerangkan kepada muridnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah proses belajar lebih nyaman dan menyenangkan karena murid-murid ini diminta untuk berperan aktif. Kemudian ada mendorong siswa aktif dalam mengamati. Yang selanjutnya ada merangsang keinginan siswa untuk belajar. Dan yang terakhir adalah peserta didik lebih mudah menerima dan mengerti pembelajaran karena terus dilibatkan sejak awal hingga akhir. Jika ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Berikut ada beberapa kekurangan dari pembelajaran kuantum yang dikemukakan oleh Soimin pada tahun 2014. Yang pertama, membutuhkan kesiapan dan perencanaan yang matang. Jadi sebelum melakukan pembelajaran ini, jauh-jauh hari guru harus membuat persiapan dan juga perencanaan yang matang. Nah, kemudian ada memerlukan fasilitas yang memadai. Seperti pembelajaran yang lain, tentu saja setiap pembelajaran pasti memiliki fasilitas yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah tahap perayaan bisa mengganggu kelas lain. Nah, salah satu hal yang menjadi ciri khas dari pembelajaran kuantum adalah terdapat tahap perayaan di akhir pembelajaran. Nah, jika tahap perayaan itu terlalu ramai, itu kan bisa mengganggu pembelajaran dari kelas lain yang ada di dekatnya. Kemudian yang keempat adalah guru memerlukan keterampilan khusus. Dikarenakan pembelajaran ini sangat aktif melibatkan guru dan juga siswa, maka guru harus memiliki keterampilan yang memadai untuk mengajak siswa-siswanya berpikir kreatif dan tentu saja terus aktif sepanjang pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memerlukan ketelitian dan kesabaran. Ya, karena ini juga termasuk salah satu dari kemampuan yang harus dimiliki guru dalam menerapkan pembelajaran ini. Baiklah anak-anak ibu, kita sudah belajar mengenai cerita fiksi ini. Nah, anak ibu yang tahu cerita fiksi itu apa? Apalagi mereka? Benar. Ada yang tahu lagi? Ada ini cerita imajinasi seorang bu. Iya, betul sekali. Sekarang ada yang tahu nggak cerita fiksi itu apa saja? Ibu, apa ya kak? Cerpen bu, cerpen. Ada cerpen. Lagi? Ada fabel, dongeng. Ada dongeng, Karina? Dan masih banyak lagi ya. Ya Bu. Nah, lalu sekarang kita membahas salah satu dari hadis teks fiksi yang telah anak sebutkan tadi, yaitu cerita Fabel. Ada yang tahu nggak cerita Fabel itu apa? Ya, silakan. Bisa? Fabel itu cerita yang isinya hewan, Bu. Hewan. Kalau itu gimana? Cerita hewan yang berlaku seperti manusia. Iya, benar sekali. Dalam cerita Fabel ini ada tokohnya nggak? Ada Bu. Apa saja? Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, ada tokoh jahat Bu. Ya, tokoh yang tadi namanya? Iya, benar sekali. Ada tokoh antagonis, tokoh antagonis apa bisa? Jahat Bu. Iya, benar sekali namanya itu. Nah, di sini Ibu ada sebuah cerita fiksi. Ibu akan dengar ya. Nah, Ibu sedang bagikan cerita fiksinya ya. Sekarang coba anak-anak Ibu lihat cerita fiksi yang telah Ibu bagikan tadi. Lalu anak-anak Ibu buat pertanyaan seputar cerita yang ada dalam teks tersebut. Nah, dari sudah?
ide pokok dari setiap paragraf tadi Bu. Sudah ditulis ide pokoknya nak? Sudah Bu. Nah, setelah anak-anak ibu membaca dan mencari ide pokok dari setiap paragraf tadi, berarti anak ibu sudah pahami dan sudah tahu apa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Ide pokoknya pasti anak ibu sudah tahu kan? Nah, jadi setelah itu coba nih anak-anak ibu ceritakan kembali kepada teman yang ada di sampingnya. Boleh berpasangan dan boleh sendiri. Di dalam hati ya nak. Ayo ini coba ceritakan kepada kita. Pada malam menjelang datang, hujan menjelang musim kemarau. Sudah nak? Nah, sekarang siapa nih yang membedakan membacakan semua cerita yang ada di slide tadi? Bisa? Silakan kita masuk ceritanya. Burung melihat tupai. Sore hari dengan senang dengan memberikan saya yang mengutip tanda malam menjelang datang. Saat itu adalah akhir dari musim hujan menjelang musim kemarau. Keluarga tupai terlihat sibuk lalu lalang memindahkan makanan berupa biji-bijian yang telah dikumpulkan oleh mereka selama musim hujan ke dalam sarang yang telah mereka buat. Saat itu pula datanglah seekor burung muli dengan tampilan yang sangat cantik berwarna merah serta melantunkan lagu-lagu yang lucu. Namun burung muli itu terlihat sangat kelelahan dan merasa sangat kelaparan. Keluarga tupai itu terheran-heran dengan keadaan burung muli tersebut. Namun mereka menganggapkan karena mereka masih sibuk mengurusi makanan yang dibawa ke sarangnya. Burung muli itu terlihat dengan seksama apa yang dilakukan oleh keluarga tupai. Lalu burung muli itu mulai mendekati salah satu dari mereka dan dia bertanya, apakah yang sedang kalian lakukan wahai tupai? Salah satu tupai itu menjawab, apa kau tidak melihat kami sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk musim kemarau yang sebentar lagi tiba. Burung muli itu kaget saat ini dia sama sekali tidak memiliki apa-apa menghadapi musim kemarau nanti, sedangkan musim kemarau adalah musim yang sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Bahkan saat ini dia merasa sangat lapar. Burung muli itu minta kepada keluarga tupai untuk membagi makanan dengannya. Permintaan burung muli itu membuat keluarga tupai besar. Bolehkah kau membagi makanan dengannya? Kata burung muli. Apa? Tanya tupai kepada burung muli dengan nada marah. Kenapa kamu minta kami untuk berbagi makanan denganmu? Lalu selama musim hujan ini apa yang kau lakukan? Tanya tupai kepada burung muli. Selama ini aku sama sekali tidak berpikir untuk mengumpulkan makanan seperti kalian, jawab burung muli. Aku sibuk sekali dengan berlatih nyanyi dan ternyata hujan dan secara berganti dengan musim kemarau. Burung muli. Kepala tupai merasa sangat marah dengan apa yang dilakukan burung muli. Salah satu tupai melompat mendekati burung muli lalu berkata, apa berlatih nyanyi saya tahu? Kau tidak sadar dengan apa yang kau lakukan? Kau membuang waktu itu dengan hal yang sia-sia. Mengapa kau tak sempatkan sedikit waktu untuk mengumpulkan makanan seperti kami? Baiklah, sekarang kau selesai dengan latihan nyanyimu. Sekarang saatnya kau berlatih menari. Kemudian tupai itu meninggalkan burung muli tersebut. Tupai itu segera melanjutkan tugasnya membawa makanan ke sarang mereka. Burung muli itu hanya terdiam menatapi kesalahannya. Dia menyesal telah membuang waktu dengan sia-sia sehingga mengakibatkan hal yang tidak baik padanya. Lalu, di saat itulah burung muli dengan tergesa-gesa mencari makanan untuk dikumpulkan. Namun dia terlambat karena hari sedang menjelang malam dan walaupun burung muli untuk mengumpulkan makanan tidak cukup untuk menghadapi musim kemarau. Terima kasih Nisa. Baiklah, Nisa sudah menceritakan kembali nih cerita yang telah dibuatkan tadi. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari pesan moral cerita yang telah dibuatkan tadi? Ayo ini. Terkait dengan burung muli adalah namanya gunakanlah waktumu sebaik mungkin untuk hal yang berguna, jangan karena ini yang melakukan hal yang tidak berguna sekali. Kalau Eka sebenarnya apa? Sebenarnya jangan kena salah satu. Yang benar sekali itu lebih baik biasa kita betul baru dengan kemudian. Iya benar sekali, kita tinggal semua ya. Baiklah, nah kita mulai dari kali ini. Semoga apa yang kita dari hari ini bermanfaat ya. Dalam video tersebut terlihat interaksi yang aktif antara guru dengan siswanya. Pada kenyataannya dalam kelas ada beberapa siswa yang canggung dan tidak terlibat aktif sehingga mengurangi efektivitas metode tersebut. Selain itu juga metode yang ditampilkan ini terlihat sangat sederhana, tetapi dalam praktiknya penerapan teknik-teknik yang sangat kompleks sehingga membutuhkan persiapan yang matang dan waktu yang cukup lama. Metode ini dapat menghubungkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran tersebut. Perkenalkan, saya Nurul Laili, mahasiswa semester 5 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengikuti UKM UNED Mengajar dan sudah memiliki pengalaman mengajar selama 1 periode di SDS Aziyadah Sukorambi.
Ya, saya pernah menggunakan metode pembelajaran kuantum karena menurut saya metode pembelajaran kuantum ini sangat cocok diterapkan di proses pembelajaran siswa SD karena biasanya siswa SD itu lebih suka pembelajaran yang seru dan tidak kaku. Setiap pertemuan saya selalu menggunakan metode kuantum. Jadi jadwal UKM Ujar mengajar itu biasanya di hari Sabtu. Nah, di setiap pertemuan saya selalu menerapkan metode ini dalam proses pembelajaran. Metode kuantum ini saya terapkan di semua mata pelajaran karena menurut saya metode ini sangat cocok untuk diterapkan di SD binaan. Nah, biasanya saya selalu menyiapkan ice breaking sebelum belajar, saat belajar, dan setelah belajar. Nah, setelah itu saya juga menyiapkan media pembelajaran terkait dengan materi yang akan saya ajarkan. Nah, karena saya mengajar siswa SD, jadi saya menyiapkan media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih tertarik untuk belajar dan mudah memahami materi yang saya jelaskan. Tentu saja respon siswa selalu baik. Saya selalu melihat semangat mereka saat menyambut kami datang. Nah, metode kuantum ini cocok untuk siswa SD karena di usianya mereka lebih suka pembelajaran sambil bermain-main dan bersenang-senang. Nah, mereka sudah mengerti dan paham bagaimana cara kami mengajar di kelas. Biasanya, kami memulai pembelajaran itu dengan ice breaking terlebih dahulu. Nah, mereka selalu menunggu kira-kira ice breaking apa yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak mentor dari Ujar. Biasanya, kami juga menunjukkan media pembelajaran yang kami bawa dan kami siapkan sebelumnya. Dengan melihat media pembelajaran yang menarik, mereka akhirnya tertarik untuk mengetahui media yang kami bawa itu manfaatnya untuk apa dan bagaimana cara menggunakannya. Manfaatnya cukup banyak. Yang pertama, siswa lebih enjoy dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan berani berpendapat. Nah, hal ini dapat terjadi karena sebelum masuk pada materi inti yang dipelajari, kami selalu bercerita secara singkat tentang suatu hal yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, setelah itu, kami memberikan pertanyaan pemantik bagi siswa. Setelah mereka menjawab, barulah kami menjelaskan materi intinya. Dengan diberikan stimulus seperti itu, siswa jadi lebih mudah memahami materi yang dijelaskan. Kemudian dapat menumbuhkan percaya diri dalam diri siswa, dan siswa juga mampu melakukan refleksi materi dengan baik dan menggunakan media pembelajaran yang mereka sukai. Selain itu, kami juga lebih mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka pada saat kami meminta beberapa anak untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Metode ini mengharuskan adanya persiapan yang matang sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi, kesulitan yang seringkali kami hadapi adalah terbatasnya waktu dalam mempersiapkan media pembelajaran dan bahan pembelajaran karena terdapat kesibukan lain di luar UKM Ujar. Yang kedua, kesulitan yang seringkali terjadi di dalam kelas saat proses pembelajaran adalah suasana yang kurang kondusif. Siswa selalu tertarik dengan media pembelajaran yang kami bawa. Nah, biasanya kami menerapkan demonstrasi setelah menjelaskan materi kepada mereka. Pada saat demonstrasi itulah biasanya mereka rebutan untuk mencoba praktik dan menggunakan media atau menjawab pertanyaan dari kami, sehingga menimbulkan keramaian di kelas. Menurut saya, quantum learning dapat digunakan di semua jenjang pendidikan. Namun, harus ada penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik, kapasitas pendidik, dan juga lingkungan pembelajaran. Nah, dengan pendekatan yang tepat, metode ini dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, baik, yang selanjutnya kita akan mengadakan sesi wawancara kepada salah satu mahasiswa asisten pengajar. Mungkin sebelum kita lanjut ke wawancaranya, kita perlu mengenali terlebih dahulu narasumber kita. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Fendi. Saya merupakan mahasiswa kampus mengajar angkatan 6, yang mana pada saat itu saya mengajar di sekolah menengah pertama di SMP 39B.
Dan kebetulan saat ini saya berada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021 FKIP Universitas Jember. Mungkin itu Kak. Nah, langsung saja nih, setelah kita mengenali narasumber kita akan langsung mewawancarai dengan satu pertanyaan yang pertama. Menurut Mas Fendi nih, ketika menjalani pengalaman kampus mengajar, apakah Mas Fendi pernah menjalani metode atau model pembelajaran yang seperti metode model quantum learning ini? Kalau ditanya masalah model pembelajaran kuantum ini, menurutku bisa di semua jenjangnya, baik SD, SMP, SMA. Kan yang sudah dijelaskan tadi, kelebihannya mungkin bisa siswa mengasah otak dan seluruh tubuhnya. Nah, pada saat di SD kan bisa menggunakan itu juga, bisa menggunakan ular tanda, tapi mungkin lebih di kayak biasa aja gitu. Mungkin hanya penambahan, pengurangan gitu aja. Mungkin baru di SMP agak ditingkatin, misal ditambah perkalian. Begitupun pada saat di SMA ya, karena di SMA tidak menutup kemungkinan masih ada yang belum mengerti perkalian. Kadang kan kita tanya aja langsung mereka, kadang masih mikir 6 kali 3 berapa ya, masih ngitung 6 tambah 6 gitu kan. Jadi menurutku ya itu bisa diterapkan di semua jenjang, mungkin itu sih. Nah, oke Mas, terima kasih. Yang saya sekarang pertanyaan yang kedua, saya juga penasaran ketika menjalani kampus mengajar itu seberapa sering Mas Fendi menggunakan metode ini? Terus misalkan menggunakannya itu sering, kira-kira pada mata pelajaran seperti apa? Seperti itu. Kalau ditanya sering enggaknya, mungkin beberapa kali ya aku menggunakan metode itu. Terus kalau ditanya untuk pelajaran apa, kemarin itu aku sempat menggunakan pada mata pelajaran matematika. Kenapa aku menggunakan metode ini pada mata pelajaran matematika? Pada saat itu kelas 9 mereka masih belum memahami perkalian. Jadi mereka masih mungkin ya bisa dibilang nggak tahu perkalian itu apa. Secara hitung 5 kali 5 berapa, 6 kali 4 itu berapa. Nah, dengan cara itu aku menggunakan metode kuantum dengan cara membuat yang namanya itu ada ular tangga. Tapi di setiap ular tangga itu, ular tangga kan dalam bentuk kotak ya. Jadi itu aku pada setiap kotak ada yang namanya perkalian. Dan bukan cuma perkalian aja, tapi ada penambahan, pengurangan, dan pembagian. Itu misal siswa A sampai di nomor urut 20 misal ya. Di nomor 20 itu siswa misal 2 kali 3 berapa. Jadi kalau misal siswa itu bisa menjawab, bisa lanjut ke nomor berikutnya dan seterusnya itu ya sampai 100, mungkin itu. Setelah kita mengetahui penerapan model pembelajaran ini di mata pelajaran apa, kira-kira yang selanjutnya ini saya akan menanyakan nih teman-teman, kira-kira apa sih persiapan Mas Fendi ini sebagai seorang mahasiswa Asjar ketika menerapkan model pembelajaran ini? Mungkin bisa dijawab Mas. Untuk persiapan dalam membuat model pembelajaran quantum learning itu yang sudah aku sebutkan ya, itu menurut aku yang pertama ketika membuat ular tangga itu ya, pertama butuh ya kertas manila itu, kemudian kita butuh gunting, butuh double tip, butuh kertas support. Nah, yang pertama kita lakukan itu dalam membuat ular tangga itu ya kan ada kertas manila. Nah, setelah itu kita gambari aja pakai spidol, kayak kita buat kotak-kotak dulu sampai manual sama seperti ular tangga. Itu kita manual sampai dengan 100 angka itu ya kan, dari angka 1 sampai 100. Kita buat kotak-kotak dulu, habis itu kita gambari aja. Ya, misal terus digambari ular atau apa. Nah, nanti spidol itu juga kita bisa gunakan untuk membuat perkalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan. Jadi siswa itu misal di start pada bagian angka 1 itu siswa akan diberikan soal terlebih dahulu,
siapa yang bisa silahkan lanjut ke nomor berikutnya, seperti itu yuk. Ya, Mas. Nah, ketika kita sudah mengetahui persiapannya nih, kira-kira dari Mas Fendi ini ketika menjalani model pembelajaran tersebut, respon siswa itu seperti apa? Kaget, senang, atau memang lebih cepat paham menggunakan persiapan dan dari model pembelajaran tersebut? Mungkin bisa dijawab. Untuk respon siswa yang pertama itu mungkin dari kita dulu ya, karena pada saat kita menggunakan model pembelajaran quantum learning itu kita harus ngasih tahu dulu ke siswa apa itu pembelajaran itu, metode pembelajaran ini. Nah, jadi siswa itu biar gak kaget pada saat menggunakan ular tangga itu, yang salah satu yang aku buat. Nah, tapi siswa di sana itu menurutku motivasinya kurang. Jadi mereka di sana tuh gak tahu apa-apa. Jadi kayak ini apa ya Pak, ini apa ya Bu, itu ke temanku. Nah, dalam hal ini kan kayak kita udah ngasih tahu sebelumnya, tapi mereka kayak ya bodo amat, gak ngerti gitu loh. Walaupun udah dijelasin cara mainnya gimana, misal dari angka 1 gimana, harus menjawab pertanyaan gini dan sebagainya, tetap gak bisa gitu loh. Mungkin ya karena mereka gak terbiasa dengan perkalian dan pengurangan penghitungan itu. Mungkin itu sih kekurangan dari sana. Nah, oke, baik Mas. Mungkin saat ini sekarang saya akan menanyakan terkait manfaat nih. Ketika sudah melaksanakan model pembelajaran seperti ini, kira-kira dari sudut Mas Fendi selaku mahasiswa Asjar atau calon guru ini ya, kira-kira apa manfaat yang diperoleh seperti itu? Menurutku ada beberapa manfaat ya yang bisa kita dapatkan setelah menggunakan metode quantum learning itu. Tapi ya kita balik lagi ke siswa tadi ya, gimana caranya siswa untuk menerima model pembelajaran itu. Dan menurutku sepinter-pinternya guru, kalau emang siswa itu gak bisa, agak sulit. Misal siswa itu gak ada kemauan buat belajar, jadi otomatis guru akan kesulitan dalam hal itu. Mungkin ada kelebihan juga sih, kayak menggunakan model pembelajaran ini. Kelebihannya yang pertama itu mungkin siswa akan menggunakan otak dan seluruh bagian tubuh. Nah, otaknya digunakan untuk berpikir gimana ya cara menyelesaikan soal ini. Kayak pada saat di ular tangga itu kan 2 tambah 3 berapa ya, pasti mereka bakal mikir 2 tambah 3 berapa, mereka mesti ngitung. Otomatis mereka menggunakan tangan dan sebagainya untuk nulis, buat ngitung gitu kan. Nah, tapi menurutku ada juga kelebihan yang bisa terjadi di siswa. Menurutku kurangnya motivasi itu sih, karena pada saat itu motivasi siswa sangat diperlukan. Mereka di sana, teman-temanku dan aku mungkin udah benar-benar yang buat itu model pembelajaran itu, tapi kenyataannya motivasi siswa itu gak sampai di mereka. Kayak ya udah bodo amat, penting main, habis menyelesaikan tugas ya udah cukup itu aja. Mungkin itu sih kelebihan dan kekurangan yang bisa disampaikan. Sudah dijelaskan beberapa manfaat nih. Kira-kira dari Mas Fendi itu kira-kira pembelajaran ini tuh bisa dilaksanakan di semua jenjang atau hanya beberapa jenjang? Misalkan hanya bisa dilaksanakan di SMP saja seperti tempat Mas Fendi mengajar dulu. Kalau ditanya masalah model pembelajaran kuantum ini, menurutku bisa di semua jenjang ya, baik SD, SMP, SMA. Kan yang sudah aku jelaskan tadi, kelebihannya mungkin bisa siswa mengasah otak dan seluruh tubuhnya. Nah, pada saat di SD kan bisa menggunakan itu juga, bisa menggunakan ular tangga, tapi mungkin lebih di kayak biasa aja gitu. Mungkin hanya penambahan, pengurangan itu aja. Mungkin baru di SMP agak ditingkatin, misal ditambah perkalian. Begitupun pada saat di SMA ya, karena di SMA tidak menutup kemungkinan masih ada yang belum mengerti perkalian. Kadang kan kita tanya aja langsung mereka, kadang masih mikir 6 kali 3 berapa ya, masih ngitung.
6 tambah 6 tambah 6 gitu kan. Jadi menurutku ya itu bisa diterapkan di semua jenjang, mungkin itu sih. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari nih teman-teman bagaimana proses model pembelajaran kuantum ini ketika diterapkan secara langsung oleh narasumber kita yaitu Mas Fendi. Mungkin dapat kita simpulkan bersama-sama bahwasannya juga penerapan model pembelajaran ini memiliki relief yang nyata. Jadi bagaimana ketika diterapkan secara langsung dampaknya dan apa yang dirasakan antara guru dan juga murid. Oke, terima kasih kepada narasumber hebat kita pada siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih Mas Fendi sudah berkenan hadir sehingga bisa meluangkan waktunya untuk mengadakan atau menjadi narasumber kita. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih.